Jadi dalam banyak ayat Allah SWT memberikan satu informasi yang luar biasa tentang bagaimana sesungguhnya seorang yang mukmin yang sesungguhnya. Istilah Quran adalah ulaika humul mu'minuna haqq. Ya, dan itu ada Allah bahas dalam beberapa surat, dan saya kira pada waktu yang singkat ini kita akan coba bahas salah satu karakter satu surat yang isinya mengenai karakter bagaimana sesungguhnya karakteristik dari muslim, dari mukmin yang sesungguhnya. Pada Quran surat Al-Anfal. Jadi saya sampaikan di sini surat ke-8 dia baik. Jadi di ayat yang keempatnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya. Dan bagaimana sesungguhnya pahala ganjaran Allah bagi mukmin yang seperti ini? Kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Subhanallah. Jadi bagi hamba Allah, kita semua yang terus berusaha untuk kemudian mewujudkan diri, ya, menggapai, mengejar, mencari kedudukan mukmin yang sesungguhnya, maka Allah sediakan bagi mereka posisi derajat yang tinggi di dalam Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ampunan dari Allah kepada mereka yang subhanallah. Siapa sesungguhnya, atau siapa sesungguhnya orang-orang yang layak untuk kemudian disebut Allah sebagai mukmin yang sesungguhnya? Nah, masih di surat ini, jadi mulai ayat yang kedua, kita bisa kemudian mengeksplor karakteristik mukmin yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita kaji bersama-sama. Yang pertama, di ayat yang kedua dalam surat Al-Anfal, Allah kemudian menyampaikan ciri yang pertama. Siapa sesungguhnya mukmin yang hak, mukmin yang sesungguhnya, muslim yang sejati. Yang pertama adalah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir alladzina. Yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulub. Jadi, yang pertama adalah sesungguhnya orang mukmin adalah yang apabila kemudian disebut asma Allah, wajilat qulubuhum. Itu ciri yang pertama. Mari kita elaborasi bersama-sama sejenak. Yaitu hamba Allah yang saat disebut asma Allah, wajilat qulubuhum. Kalau di sini dikatakan bergetar hatinya. Bergetar hati kita semua, bergetar hati seorang mukmin manakala disebut asma Allah. Pertanyaan adalah, adakah manusia, ya, sebutlah dia seorang muslim, ketika disebut Allah, hatinya biasa-biasa saja? Ya. Disebut asma Allah, nggak ada pengaruhnya tuh, gitu. Ya. Atau nggak muncul rasa takutnya tuh, ya. Ya. Atau adakah seperti ini? Nah, ini bisa menjadi sebuah tazkirah sesungguhnya buat kita sekalian. Apakah kita termasuk hamba Allah yang ketika disebut asma Allah, disebut nama Allah dalam berbagai kesempatan, kita kira-kira merasa bergetarkah atau kemudian biasa aja? Nah, para ulama muslim kemudian banyak mendefinisikan mengenai bagaimana, apakah kemudian bergetar berarti hatinya bergetar gitu kayak handphone lagi silent gitu apa gitu, atau seperti apa? Nah, bergetar di sini sesungguhnya adalah makna dari bahwa hadir perasaan takut pada Allah SWT. Hadir sebuah muhasabah. Ketika disebut nama Allah, langsung berpikir, kira-kira bagaimana kualitas iman kita selama ini kepada Allah SWT? Kira-kira bagaimana kemudian cara kita mensyukuri kehidupan ini? Jadi muncul tazkirah, muhasabah seperti itu saat disebut asma Allah SWT. Ya. Jadi momentum kemudian munculnya asma Allah dalam berbagai kesempatan bagi seorang mukmin adalah kemudian momentum yang sejatinya mampu menghidupkan, yang menghadirkan satu tazkirah, ya, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astagfirullahaladzim. Muncul perasaan seperti itu. Itu yang pertama. Alladzina, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, para beriman adalah yang ketika disebut asma Allah, ya, disebut nama Allah, ya, maka hatinya bergetar. Takut kemudian akan
akan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kemudian disebut asma Allah, nama Allah, ya katakanlah kita merasa biasa aja dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka meningkat keimanannya. Ya. Hadirin berbahagia, ayat-ayat Allah ini kan ada dua paling tidak pesannya Allah sampaikan, basyiran wa nadhir. Ayat Allah itu arahnya adalah kabar gembira kepada hamba Allah, kepada kita semua, akan surga, akan kenikmatan Allah berikan nantinya di yaumil akhir bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Dan kedua adalah nadhira, peringatan ya, kepada kita semua bahwa wahai hambaku, kata Allah, ingat ya kisah kaum terdahulu, ya bahwa sebelum engkau ada kaum yang seperti apa perangainya ketika mereka kemudian ingkar kepada Allah, Allah hancurkan mereka. Ya, Allah bumi hanguskan mereka, Allah lantarkan mereka dan sebagainya kalau ingkar kepada Allah. Ya. Nah, jadi sungguh ayat-ayat Allah sebenarnya adalah sebuah sarana tazkir yang luar biasa. Al-Quran kemudian menjadi sebuah pengingat, ya, buat kita semua hamba Allah untuk kemudian selalu sadar dalam hidup ini bahwa bagaimana perilaku kita selama ini, ya, akan kita bercermin dengan perilaku hamba Allah yang ingat kepada Allah, ya. Seperti ayat yang kita pernah bahas sebelumnya, misalnya Quran surat Al-Araf ayat 96. Kemarin kita masih baru bahas di depan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ke belakangnya, luar biasa. Saya ulang kembali ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, saya buka saja biar lebih jelas buat para hadirin sekalian. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian kemarin kita baru bahas di depannya, di bagian awal, bagaimana kemudian kalau kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah, begitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah, kan begitu ya. Nah, saya bacakan lengkapnya di sini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau kita semua beriman dan bertakwa, kan begitu kan, kemarin kita bahas, maka Allah akan buka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, tapi ada ayat selanjutnya ada di sini sebetulnya. Ya Allah, di sini kita teruskan, walakin kadzabu, ya. Walakin kadzabu fa'akhdahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang, kata Allah, meskipun Allah sudah tawarkan, sudah janjikan bahwa ketakwaan dan iman dan takwa kita akan mampu menjadi sarana, wasilah, hadiah keberkahan. Tapi ketika manusia ingkar kepada Allah, manusia mendustakan Allah, manusia kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disediakan buat kita beriman, enggak dilaksanakan saumnya dan sebagainya, maka fa'akhsnahum bima kanu yaksibun. Allah ancam bahwa kalau engkau dustakan ayat Allah, maka tunggu, ya, yakinlah bahwa siksa Allah, ya, Allah akan menyiksa mereka karena disebabkan perbuatannya. Hadirin berbahagia, jadi Al-Quran, ayat-ayat Allah SWT sejatinya adalah sebuah sarana tazkirah buat kita sekalian. Akan kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang sebelumnya. Betapa banyak mereka di zaman Rasul terdahulu, mereka yang orang yang kuat-kuat, yang besar-besar, yang kaya-kaya, ya, dan sebagainya. Tapi ketika mereka kemudian ingkar kepada Allah, bakhil, sombong, takabur, ya, kemudian mereka justru nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan timpakan mereka dengan begitu banyak azab yang luar biasa. Tapi juga saat yang sama Allah berikan basyir, kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman dan amal soleh, insya Allah, bahwa kalau ketika kita telah selamat di dunia, belum Allah turunkan rahmat itu, ya, dan sebagainya, tapi kita harus mensyukurinya, maka yakinlah di yaumil akhir nanti surga Allah menanti kita semua. Yakin bahwa al-jannatul haq, surga adalah sesuatu yang hak dari Allah kepada kita semua, dan itu adalah kabar gembira bagi kita semua. Jadi, hadirin berbahagia, jadi yang kedua cirinya adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman. Jadi, setiap momentum ketika kemudian Allah menyebut,
ya Allah firman kepada kita semua, maka sejatinya kita semua bertambah iman, gitu, ya. Sehingga memang sejatinya momentum-momentum yang ada, sebutlah misalnya dalam sepan kita ada sholat Jumat, begitu ya, apalagi yang katanya yang biasa, yang secara umum, ya. Kalau itu kita manfaatkan untuk tazkirah, ya, karena kan dibacakan ayat Allah dan sebagainya. Sejatinya kesempatan itu menjadi momentum untuk mengembalikan, ya, semangat keislaman kita, mengembalikan semangat kita untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika dibaca ayat Allah, zadathum imana, meningkat keimanan. Ya. Makanya sayang sekali ketika katakanlah misalnya ada kaum muslimin ketika sholat Jumat kemudian tidak fokus dengan pesan-pesan Jumatnya. Dia malah kemudian mencari tempat yang terbaik, yang terindah untuk istirahat, ya. Jangan, itu malah kurang bagus, ya. Tidak tercapai harapan dengan hadirnya sholat Jumat itu. Makanya kalau kemudian kita mampu menyiapkan sarana-sarana tazkirah, ya, bukan hanya dari hari Jumat tapi kemudian dari hari-hari yang lainnya, kita kemudian mau duduk sejenak lalu kemudian mengkaji ayat Allah, subhanallah, ya, kita akan makin banyak diingatkan dengan ayat-ayat Allah dan akan bertambah imannya, ya. Saya tidak percaya kita semua adalah hamba Allah yang ketika kemudian mendengar ayat Allah kemudian kita jadi dekat kepada Allah, gitu kan. Nah, ini harapannya sebetulnya. Jadi na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kemudian dengar nama Allah, ya, disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, tidak punya pengaruh apapun dalam hati ini, gitu. Angin lalu saja, ya. Seperti kemudian kemarin kita bahas, gitu ya. Kalaupun dipanggil, diingatkan, kan orang kafir seperti itu, ya. Kalau dipanggil, diingatkan, ya, didakwahi, ya, masuk kiri, keluar kiri, masuk kanan, keluar kanan, ya. Jadi ada tipe manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua hati tetap hidup, hati ini tetap hidup, tetap bersih, ya, dengan kemudian dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kemudian mampu menjadi sarana untuk menjadi sinyal, ya, bagaimana kemudian ayat Allah tadi bisa menghadirkan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya jadi tadi ketika disebut asma Allah, dia bergetar hatinya, takut kepada Allah. Yang kedua, ketika kemudian dibacakan ayat Allah, meningkat imannya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang ketiga dari mukmin yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bertawakal itu secara bahasa bermakna mewakilkan, ya, menyerahkan, ya. Jadi tawakal adalah sebuah sikap atau akhlak seorang mukmin, seorang muslim yang kemudian menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mewakilkan, menyandarkan keputusan akan kehidupannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun perlu diingat bahwa tawakal ini adalah bukanlah sebuah satu pilihan lalu kita kemudian berputus asa, tidak. Tapi tawakal sesungguhnya adalah akhir dari ikhtiar demi ikhtiar yang kita lakukan. Ya. Saya pernah bahas bahwa domain kita, wilayah manusia adalah tadi ikhtiar, ya, doa. Usaha ada ikhtiar, ada doa, gitu. Nah, sudah kita lakukan kemudian baru kemudian fa idza azalta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Maka setelah kita berusaha baru kemudian kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Ya kan? Menyerahkan apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita lakukan, sudah kita ikhtiarkan, sudah kita doa kemudian, maka kemudian mari kita sama-sama tawakal kepada Allah. Ya. Jadi ada sebuah kisah menarik tentang tawakal ini. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang ketika kemudian datang ke masjid, kata begitu ya, kemudian membawa ontanya, kemudian ontanya ditaruh begitu saja dan dia kemudian masuk ke masjidnya. Terus Rasul bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak mengikat ontamu? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, karena saya bertawakal kepada Allah dengan sangat mantapnya. Kata Rasulullah, oh tidak, bukan begitu tawakal. Tawakal adalah kemudian taruh ontamu, ikat ontamu, lalu kemudian kau bertawakal. Ya. Jadi ada proses pengikat di situ.
ada ikhtiar manusia untuk mengikat onta itu sebagai bagian dari ikhtiar manusia. Lalu kemudian engkau bisa meninggalkan. Itulah dia tawakal. Ya. Jadi hadirin berbahagia, para saudara-saudara, ciri ketiga adalah bagaimana setiap kita kemudian mau kemudian menyerahkan ya semua keputusan hidup kepada Allah SWT. Ya. Karena perilaku ini, akhlak ini sesungguhnya merupakan bagian dari keimanan kepada Allah SWT. Ya. Meyakini bahwa Allah Maha pemberi keputusan. Allah kemudian Maha adil. Ya. Allah Maha baik bagi hamba-hambanya. Gitu. Ini bagian daripada iman kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi menghadirkan selalu husnuzan kepada Allah SWT. Ya. Prasangka baik pada Allah. Bahwa kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, lalu doa kepada Allah, niscaya Allah kemudian akan mengabulkan, memberi jalan kepada kita sekalian. Di Quran surat Thalaq, surat ke-65, ayat ke-3, Allah SWT kemudian memberikan sebuah jaminan kepada kita semua. Surat 65 ayat ke-3, ya, tentang hal ini. Jadi Allah kemudian di ayat-ayat itu kemudian mengatakan di sini, di tengah itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupannya. Jadi yang berbahagia, sudah sejauh mana tawakal kita kepada Allah SWT? Akankah hari-hari kita kemudian dipenuhi dengan suzon kepada Allah, ya, ketidakpuasan, ketidaksyukuran, ya, kemudian kegalauan dan sebagainya, hanya karena kita tidak mampu tawakal kepada Allah SWT. Tapi mari kita lengkapi, sempurnakan keimanan kita sekalian dengan terus berikhtiar kepada Allah, kemudian terus berdoa dan sebagainya. Dan kalau sudah semua kita lakukan, maka mari kita akhiri dengan tawakal kepada Allah SWT. Apa itu? Menyandarkan semua keputusan atas semua ikhtiar kita, seluruh doa kita hanya kepada Allah, pemberi rizki kita semua. Subhanallah. Ingat kepada nama Allah tersebut, hatinya bergetar. Ayat Allah disebutkan kemudian nama ibannya. Yang ketiga, dia bertawakal kepada Allah SWT. Yang keempat, di ayat selanjutnya kemudian Allah berfirman tentang bagaimana ciri dari orang-orang yang iman benar adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mengerjakan sholatnya, orang-orang yang menegakkan sholatnya. Hadirin yang berbahagia, ini penting, ya. Karena sholat, kata Rasulullah, adalah merupakan batas antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Sholat adalah sesuatu yang akan dihijab oleh Allah SWT. Ya, maka hati-hati dengan sholat kita semua. Perhatikan sholat kita semua. Jadi rasanya di usia-usia kita saat ini, para hadirin sekalian, kalau bicara masalah sholat, rasanya sudah sejatinya nggak bicara masalah belentang-belentong gitu ya. Ya sudah saatnya kita kemudian meyakini bahwa harusnya kita mampu berdisiplin dengan sholat kita semua, dan Ramadan kemudian menjadi sebuah sarana untuk melengkapi dan menyempurnakan kualitas sholat kita. Bukan hanya sekedar sholat wajibnya, tapi kemudian kita mampu menyempurnakan sholat-sholat sunnahnya. Ya. Karena kita percaya seperti janji Rasulullah, dalam Ramadan Allah melipat gandakan pahalanya. Amaliyah-amaliyah yang mubah kemudian diganjar dengan pahala sunnah, amaliyah-amaliyah sunnah diganjar dengan pahala wajib, apalagi wajib berlipat ganda dan sebagainya. Nah, jadi ini momentumnya. Yang sejatinya pas secara Ramadan nanti ya, kemudian sholat kita kemudian bukan hanya terjaga dengan baik, karena kita harus mampu menjaga itu, tapi kemudian semakin meningkat kualitasnya. Yang sebelumnya agak malas, katakanlah begitu, untuk sholat-sholat rawatib. Jadi sunnah-sunnah yang Rasulullah kemudian sangat kuat, ya, sangat melakukannya, tidak pernah ditinggalkan. Ya, misalnya katakanlah sebelum subuh, gitu ya, sebelum dan sesudah zuhur, gitu ya. Kemudian setelah maghrib, setelah isya, itu sunnah-sunnah yang yang sangat kuat, posisinya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu semua. Nah, sejatinya selama Ramadan kita pelihara itu, lalu kemudian kita jaga sholat kita. Ya, ingat bahwa sholat adalah ibadah yang begitu krusial dalam Islam, sehingga mari kita kemudian tegakkan sholat kita, ya, bukan sekedar mengerjakan saja, tapi menegakkan sholat kita.
Artinya setelah sholat kita kemudian mampu mau manifestasikan, mewujudkan nilai sholat dalam keseharian. Ya ini bahasan yang panjang, nanti kita akan bahas pada lain waktu. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir atau karakter terakhir dari orang-orang yang iman yang sesungguhnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka hamba Allah yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ini berbahagia, ini pun tidak mudah. Ya, kita ingat kawan-kawan bagaimana ada kaum gitu kan, kaumnya siapa tuh yang kemudian Korun ya, yang kemudian diberikan Allah harta yang luar biasa, tapi kemudian jadi sombong dengan hartanya, sampai muncul sebuah perkataan, ya innama ala ilmi indi, saya kaya ini karena saya loh, saya hebat ini karena saya loh, saya belajar dan sebagainya, jadi saya hebat, saya berusaha sehingga saya kaya. Nah, sehingga ngapain saya ngeluarin harta buat orang lain? Terserah mereka, salah mereka nggak mau bekerja, salah mereka nggak mau dan sebagainya. Ya. Ada yang seperti itu dalam sejarah kita lihat, dan kita tahu bahwa kaum seperti ini kemudian ya Korun dan kaumnya ya Korun ya Allah kemudian balikan semua hartanya dengan bumi ya. Jadi semudah itu Allah kemudian mengazab hambanya yang sombong dan sebagainya. Nah, jadi mari kita sadar bahwa dalam harta yang kita miliki, dari seluruh kerja keras kita semua, sungguh ada milik orang lain yang harus kita keluarkan ya, yuzakihim ya. Jadi kemudian untuknya gunanya apa? Bahwa ketika kita keluarkan dari harta kita, maka sungguh Allah akan membersihkan harta kita semua. Jadi justru kita yakini bahwa yang kita keluarkan bukan kemudian mengurangi sesungguhnya. Jadi sungguh bahwa sedekah kita, infak kita tidak akan pernah memiskinkan kita. Yakinlah itu. Ya. Justru kita sedang kemudian menambah pundi pahala nanti untuk kita di yaumil akhir nanti. Karena yang kita kemudian miliki hari ini gak kita bawa ketika kita meninggal dunia, gitu. Ya, kita tinggalkan buat ahli waris kita semua. Ya, yang akan kita bawa nantinya bersama kita adalah bagaimana kemudian kerelaan kita melepas harta itu yang titipan Allah tadi itu buat orang lain. Ya, kan itu hanya titipan hadirin. Allah menitipkan harta itu buat kita semua. Sejenak selama di dunia, gak lama. Bahkan kita pernah merasakan gitu ya. Kita dapat harta, dapat rezeki, menerima uang katakanlah, saat yang sama kita keluar sejumlah yang sama buat orang lain. Sering begitu kan? Apa maknanya? Bahwa kita hanya dititipi Allah sejenak harta itu, kemudian kita hanya jadi jembatan saja. Nah, kemampuan hati untuk kemudian melepas itu ya, dan merelakan itu, dan meyakini bahwa ini adalah merupakan hak orang lain, itu penting dalam Islam gitu. Agar kita nggak kemudian gerutu atau gil dan sebagainya. Gitu ya. Ini kan harta saya, uang saya, kau untuk sering saya mengilustrasikan kayak seperti tukang parkir gitu ya. Teman-teman tukang parkir ini luar biasa. Ya kan, dia diamanahkan, dijaga gitu. Ketika kemudian yang punya mau ambil keluar gitu. Oh iya, mari Pak, hai gitu. Enak aja melepas gitu. Begitu kan? Enggak ada perasaan apapun gitu kan. Dilepas begitu saja. Ya. Karena dia hanya dititipi saja, diamankan saja, kemudian ketika diambil sama yang punya, oh iya. Dia tidak punya perasaan kehilangan sedikit pun dalam hidupnya. Nah, mari kita wujudkan karakter yang kelima ini. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang kemudian terbiasa. Mari kita latih dalam Ramadan ini, ya. Anak kita semua kita latih bersama-sama agar menjadi hamba Allah yang ringan, ya, tangannya untuk kemudian mengeluarkan hartanya, ya, berat itu sehingga kemudian ketika dia dewasa, dia punya penghasilan, dia sadar bahwa dalam hartanya ada milik orang lain yang harus kemudian diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Mudah-mudahan 5 karakter ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita kemudian ambil pesannya, lalu kemudian kita wujudkan bersama-sama. Kita menjadi hamba Allah yang saat kita mendengar asma Allah kita kemudian bergetar, kita takut akan lemahnya amal kita selama ini, ya, takut dengan ancaman Allah dan sebagainya. Tapi kita tetap roja, punya harapan kepada Allah untuk menerima seluruh amal kita semua. Yang kedua, setiap ayat Allah dibacakan, kita menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, kita menjadi hamba Allah yang selalu bertawakal kepada Allah, menyandarkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Dan yang keempat, kita menjadi hamba Allah yang mampu untuk menegakkan sholat kita semua. Dan akhirnya yang kelima, kita menjadi hamba Allah yang mudah mengeluarkan sesuatu dari harta kita, karena di dalamnya kita yakin ada milik orang lain bersama kita.